Welcome back. Trita Parsi joins us today. Selamat datang kembali. Hari ini, Trita Parsi bergabung bersama kami. Ia adalah Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft. Sekali lagi, saya sangat menyarankan siapapun untuk mengikuti Substack-nya. Tautannya sudah saya sertakan di deskripsi. Dan sebagian pembicaraan kita hari ini sebenarnya akan membahas beberapa artikel Anda yang selalu saya anggap sangat menarik. Jadi, izinin swi, Yunnan porket memetath, everbutasuk mind through growth ni. We start by thanking you for coming on the program. Jesse Mangaris Thirsting Sing Greggy. Say Mangana. Well, there seems to be a reorganized. Tampaknya sedang terjadi penataan ulang di seluruh Timur Tengah dengan banyak kesepakatan yang dibuat. Dan lagi, baru hari ini kita melihat fakta pertahanan Saudi, Turki, Pakistan ditandatangani. Tapi pertama-tama saya ingin bertanya soal kesepakatan ini, atau kemungkinan kesepakatan antara Oman dan Iran untuk pengendalian bersama atas Selat Hormuz. Apa sebenarnya ini? Karena tampaknya hal ini benar-benar mengalami kemajuan, dan sesuatu akan terwujud dari sana. Jadi, maning Tuhan mengeksplor ini. Something will come of this. So, how can we understand this deal? So the details that are out publicly. Jadi, menurut saya, rincian yang sudah beredar secara publik cukup selaras dengan apa yang juga saya dengar secara pribadi. Masalahnya tentu saja, selama 4 atau 5 hari berturut-turut, kita terus mendengar bahwa ini sudah sangat dekat. Kemarin saya juga mendengarnya dari pihak Amerika Serikat, ada tingkat optimisme. Namun ini masih belum difinalkan, dan saya tidak benar-benar tahu persis apa yang menahannya. Tapi intinya, mereka bolak-balik membahas beberapa model yang berbeda. Salah satu modelnya adalah seluruh lalu lintas yang masuk melewati sisi Iran, sisi utara selat itu, dengan izin Iran dan pemberitahuan kepada Iran. Lalu semua yang keluar akan melalui jalur selatan yang melewati perairan Oman. Untuk beberapa waktu, itu tampaknya menjadi usulan utama. Namun ada juga usulan lain dan tampaknya mereka bolak-balik membahasnya, setidaknya berbagai variasinya. Usulan itu adalah bahwa sebenarnya akan ada satu jalur, dan jalur itu melewati perairan Iran dan Oman. Jadi jalur itu akan masuk dari sisi Iran, melewati perairan Oman, lalu kembali ke perairan Iran, dan jalur keluarnya melewati jalur atau koridor utama yang sama yang telah dibuat. Ini adalah preferensi Iran. Sementara Australia yung buat the praktiknya ng emergent subtheory both submarine and freight sendiri and sa yung GDC or soft thing GCC. Negotiating for the US and the GCC as well. And that's part of the reason why their position in these negotiations. Dan itu bagian dari alasan mengapa posisi mereka dalam perundingan ini terus terang berbeda dibanding ketika mereka mewakili diri mereka sendiri. Namun, preferensi mereka adalah setidaknya ada 2 koridor dengan jalur lalu lintas masuk dan keluar yang berbeda. Nah, pada akhirnya, saya rasa alasan Amerika Serikat tidak secara resmi duduk di meja perundingan. Begitu juga negara-negara GCC adalah karena Iran bersikeras bahwa perundingan mengenai nasib selat itu harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki perairan teritorial di selat tersebut. Itu adalah cara untuk memperkuat penafsiran Iran tentang selat itu, bahwa tidak ada perairan internasional di selat tersebut. Yang ada adalah perairan teritorial Oman dan perairan teritorial Iran, dan tidak ada apapun di tengahnya. Iran and there's nothing in the middle. And in some ways, at least in Dan dalam beberapa hal, setidaknya secara tidak langsung, ini sebagian diterima dengan berlangsungnya perundingan yang hanya melibatkan Iran dan Oman, bahkan tanpa negara-negara GCC lainnya. Iran menolak negara-negara seperti Kuwait atau negara lain yang mengklaim bahwa karena banyaknya lalu lintas dan penggunaan selat itu, mereka punya hak untuk ikut menentukan. Iran pada dasarnya membalas dengan mengatakan bahwa lalu lintas Cina melalui selat itu bahkan lebih besar daripada, misalnya, Bahrain. Namun itu tidak memberi Cina kursi di meja perundingan. Meski begitu, hal tersebut kurang lebih diterima. Tetapi fakta bahwa Amerika Serikat dan negara-negara lain menjadi bagian dari perundingan, berarti tidak akan ada kesepakatan kecuali Amerika Serikat juga menyetujuinya. Nah, hasil akhir yang persisnya seperti apa, kita masih belum tahu. Namun tampaknya
apapun variasi yang muncul di sini, akan ada penegasan mengenai apa yang pada dasarnya diatur dalam pasal 5 memorandum itu. Pasal tersebut menyisakan beberapa ambiguitas. Ambiguitas itu pada dasarnya diisi dengan rincian dalam kesepakatan ini. Dan tampaknya ini kembali pada apa yang diinginkan Iran, yaitu memastikan tidak ada kapal yang masuk atau keluar tanpa pemberitahuan kepada Iran, setidaknya selama masa transisi ini. Untuk soal biaya dan sebagainya, belum jelas apakah itu akan bagian dari masa transisi atau baru akan menjelang akhir. Ada satu aspek di sini yang penting untuk dipahami. There is an aspect here that is important to understand. Even though the Omanis are Meskipun Oman bernegosiasi atas nama pihak-pihak lain, dan meskipun posisi mereka sendiri kemungkinan memang sedikit lebih dekat dengan posisi Iran, hal itu terjadi karena kesepakatan semacam ini justru benar-benar memperkuat posisi Oman di dalam GCC juga. Karena Oman tidak memiliki minyak dan gas seperti negara-negara GCC lainnya, mereka jauh lebih miskin dibandingkan yang lain. Namun karena lokasinya yang strategis di selat itu, Oman akan memperoleh daya tawar, khususnya dalam hubungannya dengan Uni Emirat Arab, yang seringkali menimbulkan masalah bagi Oman. Jadi, menurut saya penting untuk menyadari bahwa Oman kemungkinan cukup senang bergerak ke arah yang lebih dekat dengan posisi Iran, karena itu juga memberi mereka banyak keuntungan. Tetapi mereka harus menyeimbangkannya dengan memastikan bahwa hubungan baik mereka dengan Amerika Serikat tetap terjaga, karena pada akhirnya itu juga sangat penting bagi Oman. Fascinating dynamic though. It does make sense. Itu dinamika yang menarik, tapi masuk akal. Maksud saya, kalau Anda berada di Iran, Anda tentu tidak ingin bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Itu akan melemahkan seluruh argumen Anda bahwa ini soal perairan Iran. Tapi posisi Amerika Serikat di sini menarik. Saya ingat, pada Mei lalu Anda mengatakan bahwa Amerika Serikat cukup optimistis sebuah kesepakatan akan tercapai. Namun pada akhir Mei, saya ingat Trump menulis di media sosial ketika Oman dan Iran sedang mengadakan pembicaraan soal isu-isu ini, bahwa Oman harus bersikap baik. Kalau tidak, kami harus meledakkan mereka. Kami harus meledakkan mereka, adalah kutipan langsung dari Trump. Sekali lagi, dia memang agak longgar dalam berbahasa. Jadi, Anda tahu, hal-hal seperti ini sudah tidak lagi mengejutkan. Tapi jelas, itu mencerminkan posisi Amerika Serikat bahwa dia sama sekali tidak terlalu peduli pada pembicaraan ini. And is a tone graces this smalling Itang's voice. Does this signify the US position is shifting or how do you Glenn. interpret? I think what that Tidak, Glenn. Menurut saya, yang ditafsirkan dari situ adalah bahwa pada waktu itu, pihak Oman mengajukan usulan-usulan kompromi yang sangat membuat Amerika Serikat tidak senang. Misalnya, usulan untuk pengelolaan bersama atas sistem tersebut, yang menurut saya pada akhirnya akan kita dapatkan sekarang adalah usulan Oman. Dan pihak Amerika Serikat tidak senang dengan itu. Usulan biaya jasa lingkungan sebagai pengganti tarif tol juga merupakan usulan Oman. Dan Amerika Serikat tidak senang dengan itu. Jadi yang Anda lihat di sana adalah Amerika Serikat semacam, karena pada saat itu, Amerika Serikat sedang berusaha menciptakan koridor selatan di selat tersebut yang tetap bisa beroperasi dan diperkuat, bahkan jika perang kembali terjadi. Itu akan menjadi cara untuk memastikan bahwa Iran tidak bisa menutup Selat Hormuz, dan mereka menekan Oman, karena tidak mungkin ada koridor selatan tanpa persetujuan atau dukungan Oman dalam satu hal, karena itu adalah perairan Oman. Jadi Amerika Serikat benar-benar menekan Oman agar pada dasarnya meninggalkan posisi mereka sebelumnya dan mengambil posisi yang lebih dekat dengan posisi Amerika Serikat. Inilah yang saya maksudkan sebelumnya ketika saya mengatakan bahwa Oman saat ini bernegosiasi atas nama semua pihak lain dalam kelompok itu, bukan atas nama mereka sendiri. Karena justru Omanlah yang telah mengajukan banyak usulan kompromi ini yang sebelumnya ditolak oleh Amerika Serikat. Dan selain itu, yang mungkin tidak diberitakan, setidaknya sejauh yang saya tahu, adalah bahwa ketika Rubio pergi ke kawasan itu segera setelah MOU tersebut, kunjungan itu digambarkan seolah-olah dia akan membantu menjelaskan MOU itu atau mengajak negara-negara tersebut untuk mendukungnya.
Tidak. Sebenarnya dia ada di sana untuk memaksa Oman mengambil posisi Amerika, dan dia mengancam mereka dengan sanksi jika mereka tidak melakukannya. Sekarang, setelah semua itu, dan 2 atau 3 minggu perang lagi, kita berakhir di mana? Kita berakhir di tempat yang cukup dekat dengan posisi kita sebelumnya, tanpa perubahan berarti dalam arah kebijakan Amerika Serikat. Bahkan kalau ada perubahan, itu adalah penegasan arah yang sesuai dengan penafsiran pihak Iran. In the direction of the interpretation of the Iranians. Yeah, well, I can understand. Ya, saya bisa memahami mengapa Amerika Serikat tidak ingin menyerahkan atau mengizinkan Iran memiliki kendali administratif apapun atau kemampuan untuk mengenakan biaya apapun alasan yang dikemukakan. Tapi sekali lagi, kalau ini membatasi apa yang bisa Anda ubah, Anda memang harus menerima kenyataan-kenyataan baru ini. Namun, Anda menulis bahwa itu tidak akan terlalu buruk. Di Substack Anda, yang tadi saya sebut, ada tulisan yang sangat bagus tentang bagaimana Selat Hormuz bisa dilihat melalui kacamata terusan Suez dan perkembangan yang terjadi di sana pada tahun 1956. Pada dasarnya, Amerika Serikat tidak perlu mengendalikannya selama selat itu tetap terbuka. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskan argumen ini dan perbandingannya, tentu saja. Explain this argument and its comparison, of course. Yeah, because thank you for bringing that up. Because Ya, terima kasih sudah mengangkat itu. Menurut saya, ini sangat penting karena telah terjadi pencampuradukan mengenai apa sebenarnya kepentingan Amerika Serikat di sini. Apakah untuk memastikan jalur perdagangan tetap terbuka dan perdagangan mengalir secara non-diskriminatif serta dapat diprediksi? Atau kepentingan sebenarnya adalah kontrol? Karena seringkali, bahkan ketika Anda melihat definisi yang terbatas tentang apa kepentingan Amerika Serikat di kawasan seperti ini, termasuk di Laut Merah, satu kepentingan yang diterima oleh hampir semua mazhab pemikiran adalah bahwa jalur-jalur perairan harus tetap terbuka. Tetapi sangat penting untuk memahami bahwa jalur-jalur itu terbuka, dan jalur-jalur itu berada di bawah kendali Amerika. Atau pihak Amerika mencegah pihak yang bermusuhan untuk memiliki kendali adalah dua hal yang berbeda. Dan kepentingan-kepentingan itu kini telah sepenuhnya dicampur-adukan dalam krisis ini. those interests have now been completely conflated in this crisis. When you look at it historically, the US Jika dilihat secara historis, kepentingan Amerika Serikat adalah menjaga agar arus itu tetap terbuka. Jika arus itu bisa dikendalikan oleh Amerika Serikat atau kekuatan yang bersahabat, tentu itu lebih membantu. Namun bahkan jika berada di bawah kendali administratif kekuatan yang bermusuhan atau tidak bersahabat, itu memang bukan pilihan yang diutamakan. Tetapi Amerika Serikat tetap bisa menerimanya, selama ada jaminan bahwa arus tersebut akan tetap bebas. Jadi, kepentingan kedua dalam hierarki kepentingan adalah memastikan agar kendali tidak berada di tangan pihak lain. Kepentingan itu ada hanya untuk melayani kepentingan utama, yaitu memastikan arus tersebut tetap bebas. Jika bisa ada pengaturan di mana Iran bersama Oman memastikan bahwa pengelolaan mereka tidak menghentikan arus itu. their management is not stopping the flow. They don't have an interest in stopping the flow. They need to Mereka tidak berkepentingan menghentikan arus itu. Mereka perlu mengeluarkan minyak mereka dan memasukkan impor mereka melalui jalur perdagangan ini. Namun jika mereka bisa menjamin bahwa jalur itu terbuka secara non-diskriminatif, meskipun pengendalian atau pengelolaannya tidak berada di tangan Amerika Serikat, itu tetap bisa diterima. Begitulah yang terjadi secara historis. Dan tahun 1956 adalah contoh yang sangat menarik. Karena saat itu sebenarnya ada dua sekutu Amerika Serikat dan satu negara yang sedang menjadi sekutu kuat, yaitu Israel, Prancis, dan Inggris, yang berperang melawan Mesir ketika Mesir menegaskan kedaulatannya atas terusan Suez. Dan Amerika Serikat berpihak pada Mesir, meskipun Mesir saat itu berada di kubu komunis, lebih dekat dengan Uni Soviet, tidak secara resmi bersekutu, tetapi tetap menyelaraskan diri dengan Soviet. but nevertheless aligned itself with the Soviets because the Egyptians guaranteed Karena Mesir menjamin arus bebas itu, kedaulatan mereka tidak akan membahayakannya. and it was a huge Dan itu menjadi pukulan besar bagi Prancis dan Inggris yang sebelum itu mengelola terusan Suez, meskipun tentu saja wilayah itu bukan milik mereka. Jadi saya pikir kalau kita bisa memisahkan kepentingan-kepentingan ini, kita bisa melihat ada jalan keluar. Jalan yang tetap tidak akan dirayakan di Washington dalam bentuk apapun.
Tetapi selalu penting untuk mengingat apa kepentingan utama, apa kepentingan sekunder, dan mengingat diri kita bahwa kepentingan sekunder ada untuk melayani kepentingan utama. Kepentingan sekian sekunder tidak berada pada titik yang sama dengan kepentingan utama. It is not on the same level as the primary interest. No, I agree. No, those are different interests. Again, Tidak, saya setuju. Tidak, itu kepentingan yang berbeda. Sekali lagi, jalur perairan yang terbuka adalah kepentingan utama. Tetapi mengendalikan selat juga memberi keuntungan strategis. Maksud saya, sepanjang sejarah negara-negara ingin mengendalikan koridor maritim. Karena saya kira dua alasan. Pertama, keamanan, agar kapal-kapal mereka sendiri tetap memiliki kebebasan bernavigasi, tetapi juga untuk membatasi keamanan pihak lain. Dan kalau Anda membaca karya Zbigniew Brzezinski, misalnya, dia menekankan bahwa sangat penting untuk menyampaikan kepada China, jika mereka pernah mencoba menantang kita, kita bisa menutup Selat Malaka. Jika Rusia pernah mencoba menantang kita bisa menutup, misal Laut Baltik. Jadi, bukankah ini akan melemahkan posisi hegemonik yang diupayakan Amerika Serikat jika mereka sekadar membuat kesepakatan bahwa selat-selat itu terbuka, tetapi keberadaan dua kendui amatul. In some ways, yes, but I think it's also very important to understand. Dalam beberapa hal ya, tapi saya rasa penting sekali untuk memahami apa yang dilakukan perang ini dan apa yang sebenarnya hanya diungkapkannya. Perang ini tidak memberi Iran kendali atas selat itu. Perang ini mengungkap bahwa sejak awal Iran memiliki kemampuan untuk menutup selat tersebut. Jadi menerima kenyataan itu bukan berarti memberi Iran sesuatu yang sebelumnya tidak mereka miliki. Mereka sudah memilikinya, hanya saja mereka belum menunjukkannya. Jadi memandangnya sebagai semacam konsesi atau mengatakan, oh ini memberi Iran kendali. Terlepas dari Amerika Serikat memberikannya atau tidak, Iran punya kemampuan untuk menutup selat itu. Dan mereka sudah punya kemampuan itu sebelumnya. Hanya saja sekarang kita mengetahuinya jauh lebih jelas karena kemampuan itu digunakan. Sekarang terus terang saja saya rasa Iran sendiri juga tidak seyakinnya itu terhadap kemampuan yang mereka miliki. Tapi sekarang semuanya sudah jelas bahwa semua pihak. Lebih sering bahwa pernyataan Doer, Pordieng, Subhorpal sing Selat Hormuz, Amerika Serikat. Strait of Hormuz at the end of the day for US. And how important is the Middle East? We have seen Dan seberapa penting Timur Tengah? Dalam 20 tahun terakhir, kita telah melihat perkembangan pemikiran yang jelas, di mana semakin banyak negara mengatakan bahwa Timur Tengah tidak sepenting itu. Tidak begitu vital, tidak membenarkan semua perang ini, tidak membenarkan adanya 19 pangkalan militer di kawasan itu. Jadi kalau kita benar-benar tulus dan jujur tentang kawasan mana yang vital dan mana yang tidak, seharusnya kita tidak punya masalah besar. Tentu saja, kalau ini terjadi dengan cara yang berbeda, berupa penarikan diri Amerika Serikat yang tertib, bukan di bawah ancaman, bukan sebagai akibat konflik, itu akan jauh lebih mudah diterima Washington. Sekarang ini menjadi lebih sulit, karena pada dasarnya terjadi sebagai akibat kalah perang, yang menciptakan dinamika tersendiri. Tetapi inti persoalannya adalah, apakah ini benar-benar sesuatu yang seharusnya membuat Amerika Serikat pergi berperang? Is this something that the US really should go to war for? Well, if it is, why isn't it, right? At the end, Kalau memang begitu, kenapa tidak dilakukan, kan? Pada akhirnya yang kita lihat hanyalah kampanye pengeboman. Kita tidak melihat mobilisasi 500.000 tentara untuk masuk dan mengambil alih seluruh Iran bagian selatan. Dan kalau pemerintah benar-benar yakin bahwa kepentingannya membenarkan respons seperti itu, maka mereka akan mengajukannya dan memulai mobilisasi tersebut, jika mereka yakin punya kapasitasnya. Saya rasa yang kita lihat adalah pengakuan yang jelas bahwa mereka tidak punya kapasitas, dan tentu saja mereka juga tidak mampu menjual perang seperti itu kepada publik Amerika. Karena tidak ada yang percaya, tidak ada yang yakin bahwa ini perlu. Lihat saja betapa pentingnya arus lalu lintas melalui selat ini selama 20-25 tahun terakhir. Pernah ada masa ketika sekitar 40% minyak dunia mengalir melalui Selat Hormuz. Saat ini angkanya sekitar 21-22%. Mengapa begitu? Karena Brasil sekarang memompa 5 juta barel minyak per hari, cukup jauh di atas produksi minyak Iran.
ada ledakan minyak serpih di Amerika Serikat. Produksi minyak juga meningkat di beberapa kawasan lain dibanding sebelumnya. Dan itu akan terus berlanjut. Jadi bahkan tanpa jalur alternatif, pipa dan sebagainya, yang memungkinkan minyak melewati Laut Merah, dan seterusnya, perdagangan ini tetap akan terus menyusut. Bukan berarti hal itu tidak penting. Namun, jika proses itu digabungkan dengan kenyataan bahwa kemungkinan akan ada investasi pada jaringan pipa yang melewati selat ini, yang mungkin baru akan sepenuhnya siap sekitar 10 tahun lagi, tetap saja Anda akan melihat arti penting selat ini menurun. Dan akibatnya, hal itu membuat Amerika Serikat semakin sulit membenarkan tindakan militer besar-besaran. Selain itu, kalau kita memikirkan biaya alternatifnya, apa dampaknya terhadap kemampuan AS untuk menangani konflik di tempat lain yang jauh lebih vital dan jelas, seperti di Laut Cina Selatan? Sekarang kita sudah melihat bahwa AS mulai kehabisan, menguras sistem pertahanan udara mereka, Patriot. Di atas itu, mereka juga menguras amunisi dan rudal, seperti Tomahawk. Apakah Teluk Persia memang sepenting itu, sampai layak memicu perang semacam itu dengan 500.000 pasukan, serta penggunaan amunisi, pengeboman, dan rudal pencegat yang bahkan lebih banyak, ketika ada wilayah lain, dari Taiwan dan tempat-tempat lainnya, yang juga penting, dan bisa dibilang jauh lebih penting. Saya rasa tidak ada lagi orang di Washington yang bisa mengajukan argumen itu. Saya pikir menipisnya persenjataan bisa menjadi sesuatu yang benar-benar menggeser posisi Amerika. Karena dengan mengerahkan seluruh kekuatannya dalam perang melawan Iran ini, senjata yang sekarang dikeluarkan Amerika Serikat sebenarnya mereka butuhkan. Amerika Serikat juga punya kepentingan keamanan. Mereka membutuhkan ini untuk pertahanan mereka sendiri. Maksud saya, menurut saya ini kesalahan besar. Tetapi keamanan Amerika Serikat terganggu oleh perang ini, saya pikir itu bisa menjadi hal yang diperlukan agar posisi Amerika Serikat berubah. Saya ingin sedikit beralih ke kesepakatan lain yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu Fakta Pertahanan antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Maksudnya, sekali lagi, ini soal, serangan terhadap satu pihak harus dianggap sebagai serangan terhadap semua pihak. Tapi apa motivasi yang saling bersaing di sini? Saya bisa memahami Saudi, jelas mereka sedang mengalami serangan langsung. Lalu Turki, mereka punya persaingan sendiri dengan Iran. Tapi Anda tahu, saya tidak melihat mereka ingin berperang dengan Iran. Kemudian ada Pakistan yang, sulit membayangkan mereka menyerang Iran. Kecuali Anda tahu, ada beberapa jenderal korup. Tapi apa tujuannya di sini? Atau apakah hanya 3 aktor yang sangat berbeda dengan kepentingan yang berbeda-beda? Saya rasa mereka semua punya insentif yang berbeda-beda dan kekhawatiran masing-masing. Pakistan tidak punya uang, tetapi mereka punya kemampuan militer. Arab Saudi tidak punya kemampuan militer, tetapi mereka punya pendanaan dan juga faktor-faktor ideologis lain yang penting. Dan saya rasa Turki makin melakukan ini bukan hanya karena ingin menyeimbangkan Iran, tetapi juga karena Turki tidak mempercayai NATO jika Israel suatu saat menyerang Turki. Israel kini makin terbuka membicarakan hal itu, bahwa dari perspektif Israel, Turki adalah ancaman besar baru di Timur Tengah. Narasi ini muncul pada saat Israel merasa mereka sudah mengalahkan Iran. Tentu saja, situasinya sekarang sangat berbeda. Namun menurut saya, ada hal yang patut dicatat. Begitu pihak Israel merasa berhasil menyingkirkan satu lawan geopolitik, mereka langsung mulai membangun narasi bahwa negara berikutnya ini adalah ancaman besar bagi stabilitas di kawasan, dan seterusnya. Misalnya, kita pernah mendengar Naftali Bennett mengatakan bahwa Erdogan adalah orang paling berbahaya di Timur Tengah. Hal yang sama juga kita lihat terjadi antara Israel dan Iran pada tahun 1991, ketika Israel memutuskan bahwa keadaan geopolitik telah berubah dan Iran bukan lagi calon sahabat Israel, melainkan pesaing utamanya. Dalam semalam, Anda mulai melihat artikel-artikel yang menggambarkan Iran sebagai ancaman besar.
Padahal hanya beberapa bulan sebelumnya, mereka masih melobi Washington agar berbicara dengan Iran dan berdamai dengan Iran. Tuar meritrangelopertit Iran sebagai bagian dari politik sebatik yang ada. Previous geopolitical situation that existed. So I think all of them are coming at it from different directions. But Jadi saya rasa mereka semua melihatnya dari arah yang berbeda. you cannot Tetapi hal yang paling mendasar adalah Anda tidak bisa bergantung pada payung keamanan Amerika. Jadi Anda perlu punya beberapa alternatif, bukan hanya satu alternatif. Ini bukan pengganti ketergantungan pada Amerika Serikat. Saya rasa ini melengkapinya, dan kemungkinan besar bukan satu-satunya langkah. Saya juga rasa Anda akan melihat lebih banyak hal seperti ini di kawasan. Mitsumustal sedamak inong tuota menjadi, lenjar tututin lagi. Is masari dengan kawasan memang bor tuaya berkirim di klinik the nyordja beforsonly, baik niya memang crowd. Servisar, sis berikid dari jamirsion das dapat diprediksi. is far from rational and predictable, and as a result, you would be quite foolish. Dan akibatnya, Anda akan sangat bodoh jika menaruh seluruh harapan keamanan Anda pada satu pihak itu. Mungkin Eropa perlu mengambil sedikit inspirasi dari Timur Tengah saat ini dalam hal ini. Eropa sudah punya banyak waktu untuk memikirkan ulang semuanya dan gagal melakukannya. Tapi itu mungkin pembicaraan yang berbeda. Jadi pertanyaannya, apakah ini benar-benar fakta anti-Iran? Menurut saya, ada berbagai motivasi di sini. Ada unsur untuk setidaknya mencoba menyeimbangkan Iran, karena mereka melihat bahwa pihak lain yang mereka harapkan bisa menjadi penyeimbang terhadap Iran, ternyata tidak dapat diandalkan atau tidak efektif. Jadi sekarang mereka harus mencari alternatif. So now they have to find their alternatives. The danger here is if we start seeing Bahaya di sini adalah jika kita mulai melihat terbentuknya blok-blok yang lebih mendalam di Timur Tengah. Menurut saya, itu akan menjadi masalah besar. Namun, jika ini hanya sesuatu yang bersifat sementara dan investasi yang sesungguhnya adalah pada semacam keamanan kolektif, kita sudah membicarakannya sebelumnya, keamanan yang tak terpisahkan bagi kawasan, saya rasa itu jalan yang jauh lebih baik. Saya melihat perkembangan ini berpotensi menjadi ancaman terhadap hal tersebut, tetapi belum sepenuhnya jelas. Sebagiannya juga karena apakah ini benar-benar dapat diandalkan. Apakah Pakistan akan berperang melawan Iran demi Arab Saudi? Apakah Turki yang berperang melawan Iran demi Arab Saudi? Pada akhirnya, kekuatan perjanjian-perjanjian ini hanya sebesar kredibilitasnya. Dan kredibilitasnya saat ini mungkin lebih kuat daripada payung keamanan Amerika, meski belum tentu sepenuhnya kredibel. Tetapi jika saya berada di Iran, saya tidak akan mengabaikan hal ini. Saya akan menyadari bahwa, kecuali ada upaya dari Iran untuk juga bergerak ke arah yang dapat meredakan sebagian kekhawatiran negara-negara tetangga dan mengurangi dorongan mereka untuk membentuk blok semacam ini, Iran bisa saja berakhir dalam situasi di mana kawasan ini tidak bergantung pada Amerika Serikat untuk menyeimbangkan Iran, tetapi tetap berinvestasi besar-besaran hanya pada suatu formasi yang memang menyeimbangkan Iran. Alih-alih mencari rumusan yang benar-benar dapat membawa semua pihak ke dalam, tentu termasuk Iran. Ya tidak, itu tampaknya masuk akal. Maksudnya, sesuatu harus mengisi kekosongan itu. Kalau Iran mengharapkan Amerika Serikat menarik diri, apa yang akan menggantikannya? Idealnya akan ada semacam kesepakatan keamanan kolektif yang mencakup Iran. Tapi ya, mudah-mudahan itu bisa terjadi ke depannya. Soal Eropa, karena Anda menyebut mereka, sebenarnya mereka punya jalur sendiri menuju kesepakatan arsitektur keamanan pan-Eropa dengan Rusia, seperti yang kita tahu pada Stream 1990, Stream 94, dan 2000. Saya rasa mereka memilih perluasan NATO karena itu cara yang baik untuk memastikan Amerika Serikat tetap berada di Eropa. Tapi sekali lagi, sekarang mereka makin kurang percaya pada jaminan keamanan Amerika Serikat. Jadi, tujuan di Eropa sekarang tampaknya adalah membentuk sistem NATO baru yang hanya beranggotakan negara-negara Eropa. Jadi, bukan kembali ke rencana arsitektur keamanan inklusif yang didasarkan pada kesepakatan Helsinki, melainkan menciptakan ulang NATO, tetapi tanpa Amerika. Jadi saya rasa,
kita benar-benar dipimpin oleh orang-orang gila di sini. Namun, ada kesepakatan lain yang bisa membentuk ulang Timur Tengah, yaitu kesepakatan AS-Saudi ini. Saya merasa ini aneh, karena kesepakatan nuklir ini tampaknya akan membuat kesepakatan nuklir dengan Iran nyaris mustahil. Jika AS begitu terang-terangan menerapkan standar yang berbeda untuk Arab Saudi dan Iran. Memang saya mendengar seorang jurnalis menanyakan soal ini. Tanggapan dari Gedung Putih adalah, Arab Saudi adalah sekutu, dan mereka mendapat aturan khusus karena Amerika yang utama. Tetapi jika ini yang menjadi dasar arsitektur keamanan regional, maka itu akan sangat tidak stabil. Jadi bagaimana Anda melihat kesepakatan ini? Saya melihat beberapa hal berbahaya dalam kesepakatan ini, terutama dalam konteks ketika Amerika Serikat pada saat yang sama berusaha mencapai kesepakatan dengan Iran. Di satu sisi, ini kurang dari apa yang diinginkan Saudi. Namun di sisi lain ini benar-benar menyingkirkan Israel. Saudi juga menginginkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat. Saya tidak begitu yakin mereka sudah sepenuhnya menyerah soal itu. Saya rasa dalam pendekatan baru mereka yang memiliki beberapa lapisan, mereka tetap menginginkannya, meskipun jaminan itu tidak akan seandal yang seharusnya, atau seandal yang mereka bayangkan sebelumnya. Itu tetap sesuatu yang menurut saya mungkin mereka inginkan. Dan salah satu bahaya jika kesepakatan nuklir ini dilakukan lebih dulu adalah hal itu bisa menempatkan Saudi pada posisi yang memungkinkan mereka menekan Amerika Serikat agar kemudian juga memberikan fakta pertahanan, a theory. A defense pact, a security guarantee as well. And part of the reason I would think that would be bad for the US. Dan sebagian alasan saya menganggap itu akan buruk bagi Amerika Serikat. Dan kawasan ini adalah karena Amerika Serikat seharusnya melepaskan diri dari konflik-konflik regional ini. Memberikan jaminan keamanan kepada Arab Saudi yang setara dengan pasal 5 NATO justru merupakan kebalikan persis dari itu. Namun, kita punya contoh negara-negara lain yang begitu mereka memiliki kemampuan pengayaan nuklir dan jalur menuju bom nuklir, menggunakan hal itu untuk menekan Amerika Serikat agar memberikan jaminan keamanan. Pada dasarnya mereka berkata, kalau Anda tidak memberi kami jaminan keamanan, kami tidak punya pilihan selain mengejar senjata nuklir. Jadi sekarang Amerika Serikat memberikan kepada Saudi teknologi yang selama 40, 50, 60 tahun terakhir berusaha dicegah agar tidak dimiliki Iran, dan bahkan sampai berperang untuk mencegah Iran memilikinya. Doing that 10 year steps rubairan kepada Saudi. But it's granting it to the Saudis. That then creates a significant problem. Hal itu kemudian berpotensi menimbulkan masalah besar bagi negosiasi dengan Iran. Dalam pembicaraan sebelumnya, Iran telah menyetujui moratorium pengayaan yang bisa berlangsung selama 10 atau 12 tahun. Sulit bagi saya untuk melihat Iran akan tetap mematuhi itu, jika pada saat yang sama, Amerika Serikat memberikan teknologi yang sama kepada Iran, maksud saya kepada Saudi. Dan ditambah lagi dengan inspeksi yang jauh lebih sedikit. Bahkan tanpa inspeksi internasional sama sekali dibandingkan dengan yang disetujui Iran. Dan itu sendiri menimbulkan masalah yang berbeda. Bagaimana Anda akan mendapatkan inspeksi JCPOA atau CPOA Plus terhadap program Iran sebagai bagian dari kesepakatan nuklir yang menurut Trump ia inginkan, jika pada saat yang sama Anda membebaskan Saudi dari inspeksi semacam itu? The Saudis from any such inspection. Menurut saya ini kegilaan, dan tampaknya pemerintahan ini tidak benar-benar memperhitungkan bagaimana hal ini akan memengaruhi perundingan dengan Iran. Kesepakatan itu kebetulan sudah siap sejak beberapa waktu lalu dengan pihak Saudi. Kesepakatan itu diumumkan sekarang karena alasan lain yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan dan hal-hal semacam itu, untuk memastikan semuanya selesai sebelum Trump meninggalkan jabatan. Tetapi saya rasa keduanya justru saling menghambat. Bukan berarti Amerika Serikat tidak bisa membuat kesepakatan lain dengan pihak Saudi dan sebagainya. Tetapi melakukannya dengan cara seperti ini, jika pada akhirnya detailnya memang seperti ini, setelah kita mengetahui seluruh detailnya, saya rasa ini akan menimbulkan masalah besar bagi kesepakatan apapun dengan pihak Iran. Ya, karena Iran ingin menjauh dari sistem hegemoni Amerika Serikat.
Dan jika Anda menerima bahwa Amerika Serikat boleh membuat aturan khusus bagi siapapun yang patuh, dan seperangkat aturan yang berbeda bagi mereka yang tidak patuh, maka Anda mengakomodasinya, saya kira. Tapi ya, itu membawa saya ke isu lain yang ingin saya tanyakan, yaitu pengaturan alternatif seperti apa bagi kawasan ini yang mungkin akan didorong oleh parlemen Iran. Karena saya melihat di media Iran kemarin bahwa parlemen Iran mungkin akan mengajukan sebuah rancangan undang-undang yang bisa dianggap sebagai rancangan undang-undang garis keras. Itu akan membatasi kapal-kapal Israel yang melintasi Selat Hormuz atau kapal manapun yang menuju Israel atau menguntungkan Israel. Mereka juga akan kembali menuntut ganti rugi. Saya akan menyebutnya sebagai usulan garis keras. Dan jika Anda melihat ini digabungkan dengan, misalnya, serangan yang mereka lakukan terhadap Yordania, yang tampaknya selaras dengan tujuan lebih luas untuk mendorong Yordania memutus hubungan dengan Amerika Serikat, apakah menurut Anda Iran akan tergoda untuk mengejar kemenangan total? Maksudnya mempermalukan Amerika Serikat, mengusir mereka dari kawasan, dan pada dasarnya menegaskan dominasi penuh atas Selat Hormuz. Complete dominance over the Strait of Hormuz, to various degrees, because sampai tingkat tertentu. Karena sekali lagi, pasti ada banyak kemarahan di sana, bahkan dari masyarakat. Dan ini juga tidak bisa begitu saja diabaikan. Saya juga ingin menekankan satu hal. Bayangkan jika situasinya terbalik. Jika Iran melakukan ini terhadap kota-kota Amerika, apakah Amerika Serikat tidak akan punya keinginan untuk membalas? Maksud saya, bagaimana Anda melihat ini? Sekali lagi, ini bisa saja hanya sinyal politik, bahwa ini adalah alternatif terhadap diplomasi yang sungguh-sungguh baik. Jika kami tidak mendapatkan itu kepada kelompok garis keras yang akan habis-habisan mempermalukan Amerika Serikat. Jadi sejujurnya, saya tidak yakin bagaimana menafsirkan ini. Jadi saya rasa ada unsur dari semua itu yang sedang terjadi sekarang. Ada unsur bahwa menurut saya ada kegunaan untuk memberi sinyal tentang apa alternatifnya. Tapi ada juga kenyataan bahwa kelompok garis keras di parlemen, dan penting untuk dicatat, sampai sekitar seminggu lalu, parlemen Iran tidak bersidang karena perang. Akibatnya itu merupakan faktor yang tidak ada dalam perundingan. Sekarang, ketika mereka hadir dalam perundingan, kita mencoba di parlemen melalui undang-undang jemaat dan penulis pictures semestarin. Witty-torid Sternfest is its one, it's a bifsen. But ultimately has actually ensured that there is no deal. Similarly to when the Congress is, imposing new sanctions and it's Sama seperti ketika Kongres, Anda tahu, memberlakukan sanksi baru. Secara nominal, itu untuk memperkuat posisi Amerika. Tetapi pada kenyataannya, dan dalam banyak kasus juga memang tujuannya, itu dirancang untuk melemahkan perundingan. Dan saya pikir Iran harus sangat berhati-hati soal ini. Karena ada motivasi khusus untuk mempermalukan Trump, mengingat apa yang telah dilakukan Trump. Tetapi efek baliknya tidak selalu berarti Amerika Serikat akan melakukan sesuatu. Efek baliknya justru bisa seperti tanda-tanda awal yang mulai kita lihat. Para pemain lain di kawasan pada akhirnya menyimpulkan bahwa, menurut pandangan mereka, Iran akan bertindak terlalu jauh dalam upayanya menegaskan kendali dan posisinya di kawasan. Dan itu kemudian mengharuskan mereka membentuk blok-blok untuk menghadapi posisi Iran yang semakin menguat. Dan itu hanya akan mengubah siapa yang menjadi lawan Iran dalam persaingan. Alih-alih memungkinkan Iran keluar dari persaingan yang sangat panas ini, yang sudah berlangsung cukup lama dan terus-menerus berada di ambang perang. Dalam perspektif jangka panjang untuk membangun keamanan, saya rasa cukup jelas bahwa situasi semacam itu, ketika muncul reaksi alami, bukan hanya kesepakatan dengan Saudi dan Pakistan, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu pembentukan blok penuh untuk menghadapi dan menyeimbangkan Iran. Pada akhirnya, tidak akan menguntungkan Iran. Jadi saya rasa pihak tersebut harus menyeimbangkan hasrat dan kebutuhan apapun yang mereka rasakan untuk mempermalukan Trump atau mengusir Amerika Serikat, apapun istilah yang ingin mereka gunakan, dengan dampak nyata tindakan itu terhadap kepentingan Iran. Jika itu memunculkan kekuatan penyeimbang yang sebelumnya tidak ada,
yang sebelumnya tidak didorong oleh kebutuhan keamanan negara-negara di kawasan itu, melainkan oleh insentif atau tuntutan hegemoni Amerika, maka pada akhirnya itu menjadi posisi yang sangat buruk bagi Iran. Yeah, no, that would be a mistake, I guess, if you replace the US. Ya, tidak. Itu menurut saya akan menjadi kesalahan jika Anda mengganti sistem aliansi hegemonik Amerika Serikat dengan sistem blok baru, semata-mata untuk membendung Iran. Dan saya kira, dengan runtuhnya soft power Amerika Serikat akibat perang Iran, cukup luar biasa bagaimana Iran membangun soft power mereka. Maksud saya, jenis empati yang sekarang ada terhadap Iran. Setidaknya saya belum pernah melihat hal seperti ini sepanjang hidup saya. Jadi, saya kira akan menjadi kesalahan bagi Iran jika mereka menyia-nyiakan ini dengan bertindak berlebihan dalam pembalasan dendam. Saya memang ingin bertanya ya, satu hal terakhir. Bagaimana Timur Tengah atau perang ini sekarang bisa meluas? Selama beberapa waktu, tampaknya Zelensky punya tujuan untuk menyatukan perang-perang ini, perang Ukraina dengan perang Iran, meskipun tampaknya sejak itu ia sedikit mengurungkan niatnya. Apakah Anda masih melihat kemungkinan itu? Karena, throw frank, itu tampak sport is separate prevailing. Seems like a recipe for World War III, to be honest. Yeah, it would be a disastrous outcome if Akan menjadi hasil yang menghancurkan jika Amerika Serikat menerima begitu saja apa yang saya tulis. Saya rasa saya juga menulis soal ini di Substack saya. Saya tidak melihat kemungkinan bahwa kunjungan Zelensky akan menghasilkan respons positif dari pihak Amerika Serikat. Saya pikir pemerintahan Trump akan cukup waspada untuk mencurigai hal ini. Dan tampaknya Zelensky pulang dengan tangan yang relatif kosong dalam aspek khusus ini. Namun kekhawatiran saya sejak awal adalah pemerintahan Trump pada akhirnya akan membuat keputusan-keputusan kecil. Tidak satu pun jika berdiri sendiri akan dipandang sebagai penerimaan terhadap hal ini. Tetapi secara keseluruhan, keputusan-keputusan itu akan bergerak ke arah tersebut. Lalu penggabungan perang-perang itu akan terjadi seiring waktu. Bukan melalui satu keputusan besar, melainkan melalui 1000 luka kecil. Menurut saya, itu kemungkinan yang lebih besar. Dan itulah sebagian alasan mengapa, meskipun Zelensky tampaknya tidak berhasil dalam kunjungan kali ini, hal itu tidak mengurangi kekhawatiran saya bahwa ini bisa saja menjadi arah yang kita tempuh. Saya tidak berpikir Zelensky akan berhenti mendorong narasi yang menjadi dasar dari semua ini, yaitu bahwa pada akhirnya musuh di kedua medan ini adalah sama, dan akibatnya ini adalah perang yang sama. Ini adalah sesuatu yang sudah dia katakan selama beberapa waktu. Dia mengulanginya bahkan setelah meninggalkan Washington. Jadi, menurut saya kerangka itu akan tetap ada. Akibatnya, kita mungkin sedang bergerak ke arah itu, meskipun dari hari ke hari nyaris tidak terasa. Namun, trennya tetap akan menuju ke arah tersebut. Dan saya sepenuhnya setuju dengan Anda. Itu akan menjadi bencana mutlak dan tentu saja tidak akan melayani kepentingan Amerika Serikat. Namun, apa tujuannya di sini? Karena ini juga bisa menjadi bumerang. Ini bisa menarik negara-negara Eropa ke dalam perang Ukraina dan membuat sumber daya mereka tersebar semakin tipis. Menurut Anda, apa perhitungan Zelensky mengingat mendorong hal ini begitu keras? Dan penting juga untuk dipahami, dari yang saya dengar, ada tokoh-tokoh senior di lembaga keamanan Ukraina dan militer yang sepenuhnya menentang hal ini. Mereka menentangnya karena penilaian mereka terhadap risikonya berbeda. Menurut mereka, risikonya adalah Ukraina akan terlalu terbebani dan terlibat dalam perang Iran, tanpa membuat Amerika ikut serta dalam perang melawan Rusia. Akibatnya, imbal hasil dari investasi itu akan negatif. Sementara itu, saya kira cara Zelensky memandangnya berbeda. Baginya, risiko itu sepadan, karena ia berpikir bahwa apapun beban berlebihan yang mungkin dialami Ukraina, hal itu akan terkompensasi oleh keterlibatan Amerika Serikat yang jauh lebih langsung melawan Rusia. Itu pertaruhan yang gila. Ada beberapa orang yang mengatakan kepada saya bahwa dia melakukan ini lebih sebagai pengalihan dari masalah-masalah dalam negeri yang dia hadapi dan sebagainya. Tapi saya rasa sulit untuk sepenuhnya percaya itu.
mengingat sejak awal perang ini, posisi Ukraina adalah agar Amerika Serikat terlibat jauh lebih langsung dalam perang tersebut. Dan jika Anda berada di Ukraina, ada alasan yang bisa dipahami mengapa Anda mendorong itu. Tidak meristruong timur the junyu. Tidak laiseth matani stout in you jika rakyat serikut menghimi you. I think it would be illogical for the US to accept it, though. Yeah, well, let me, just one last question. Baik, izinkan saya satu pertanyaan terakhir. Di mana posisi Israel dalam semua ini? Sekarang banyak kesepakatan sedang terjadi. Sekali lagi, kesepakatan antara Oman dan Iran, kesepakatan Saudi, Turki, Pakistan, kesepakatan Amerika Serikat, Saudi. Maksud saya, banyak hal yang bisa membentuk ulang kawasan ini. Di mana posisi Israel? Karena saya merasa mereka sangat diam saat ini, dan saya tidak yakin apakah itu baik atau buruk. I'm not sure if that's good or bad. Yeah, well, keep in mind that they're also entering the Ya, perlu diingat bahwa mereka juga sedang memasuki musim politik saat ini. Jadi banyak perhatian beralih ke dalam negeri pada apa yang akan menjadi pemilu yang sangat menentukan bagi Netanyahu tentu saja. Soal Ukraina, menurut saya, pemenang terbesarnya terus terang adalah Israel. Itu akan memberi perang Iran kesempatan hidup baru, yang memang diinginkan Israel. Itu juga akan memberi peluang bagi Eropa untuk masuk ke perang Iran, dengan cara yang belum mereka lakukan, setidaknya tidak secara langsung. Dan mungkin yang paling penting, itu akan membingkai ulang seluruh perang Iran. Karena saat ini, perang itu sangat berpusat pada peran Israel di dalamnya. Dan itu memang pantas, mengingat Israel telah memainkan peran sentral di dalamnya. Namun ke depannya, ini bisa berubah menjadi perang di mana mengalahkan Iran bukan lagi untuk membela Israel, melainkan untuk membela Ukraina. Dan itu akan jauh lebih bisa diterima secara politik, khususnya di Eropa, tetapi juga di Amerika Serikat. Posisi Israel di Amerika Serikat telah merosot tajam. Perang Iran ini menjadi beban politik yang sangat besar bagi pemerintahan. Karena begitu banyak orang di basis pendukungnya sendiri melihatnya sebagai perang yang dilakukan demi Israel. Nah, mereka akan lebih senang jika perang itu dilakukan demi Ukraina. Tetapi itu akan memecah sebagian partai Demokrat yang sebelumnya menentang perang ini. Akan lebih sulit bagi mereka untuk mengambil posisi itu, karena mereka masih sangat berkomitmen mendukung Ukraina dan perangnya melawan Rusia. Jadi saya rasa Israel melihat banyak peluang dalam hal ini, dengan cara yang saya kira tidak dilihat pihak lain dengan tingkat sisi positif yang sama. Untuk hal-hal lainnya, saya rasa Israel kemungkinan akan sangat khawatir dengan rumusan baru ini. Terutama jika pada akhirnya rumusan itu tidak hanya berfokus untuk melawan Iran, sebesar boleh berbalik berhabis Ukraine. Ada upaya khusus di Pakistan untuk Iran ke dalam posisi bersama Turki dan Arab Saudi. Jika itu akhirnya terjadi, saya rasa pihak Israel akan semakin melihat ini sebagai sebuah konstelasi yang untuk melawan Israel. Masih ada tanda tanya apakah kesepakatan ini menghilangkan peluang normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Tentu saja, sebagian orang di Israel masih sangat berharap normalisasi semacam itu terjadi. Menurut saya, MBS tampaknya tidak terlalu memedulikannya. Namun, juga tidak jelas bagi saya bahwa ia benar-benar akan menghalangi normalisasi semacam itu dengan Israel. Hanya saja, saya tidak melihat itu akan terjadi saat ini atau dalam masa yang dapat diperkirakan. Saya juga tidak melihatnya sebagai sesuatu yang benar-benar diinginkan oleh pihak Saudi pada saat ini. Ketika genosida masih berlangsung, dan kemarahan terhadap Israel, bahkan di kalangan warga Saudi dan di seluruh kawasan, mereka setungnya ada tuh ketangin meningkat forward in swordus nang and the blessed us tintor. At a level that is much higher than it's been in the last 10-15 years. Well, hopefully something good can come out of all of Ya, this. semoga ada sesuatu yang baik yang bisa dihasilkan dari semua kesepakatan ini. Ya, setidaknya sekarang saya sedikit optimistis mengenai kesepakatan antara Oman dan Iran, terutama jika kesepakatan itu mendapat restu dari negara-negara tetangganya dan Amerika Serikat. Itu bisa menyelesaikan persoalan Hormuz. Menurut saya, hal-hal lainnya akan lebih mudah diperbaiki. Jadi, terima kasih banyak atas waktu Anda.
Terima kasih banyak. Anyways, thank you so much for your time. As Thank you so always. much. Really Saya sangat menghargai Glenn. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.